Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Faisal Adamuzaki, NIM 2020-278, kelas C, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus 2020. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum tata negara. A. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut, tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi normal kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang lain hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Hukum tata negara, hukum yang mengatur sebuah masyarakat, hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya, dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud. B. Bentuk negara Indonesia. Dilihat dari UUD NRI tahun 1945, Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, maka negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Dasar lain yang menegaskan bentuk negara kesatuan adalah dengan masih adanya ciri-ciri negara kesatuan, yaitu hanya terdapat satu undang-undang dasar, satu kepala negara, dan satu dewan menteri. Dilihat juga dari UUD NRI tahun 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka bentuk negara Indonesia adalah negara federal. Tidak setiap negara yang UUD-nya bersusun federal adalah negara federal. Ini berarti pula tidak setiap negara yang UUD-nya bersusun kesatuan adalah negara kesatuan. Jadi, bentuk negara Indonesia lebih cenderung terletak antara bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal. Akan tetapi, lebih mendekati bentuk negara federal. Dalam hal ini, lebih tepatlah dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah semi federalisme atau yang mengarah kepada bentuk negara federal. C. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional. Meski begitu, tetap didampingi dengan sistem pemerintahan, demokrasi, dan sistem prudensial. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berdasarkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola kehidupan di negara, serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan prudensial. Organisasi kekuasaan negara. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi 3, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan yang terakhir kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Negara mempunyai sifat-sifat, di antaranya sifat memaksa, sifat memonopoli, dan sifat mencakup semua. Sebagai contoh, dari sifat memaksa, yaitu negara memaksakan kepada semua warga negara supaya mematuhi dan menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah, yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik. Sifat memonopoli merupakan perwujudan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, penentuan partai politik dan ormas, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan masyarakat. Sifat mencakup semua yang dimiliki negara ditunjukkan agar negara menjadi menaati setiap aturan yang dibuat tanpa memandang status ekonomi dan sosial, perbedaan etnis, daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh, sifat yang mencakup semua adalah setiap warga negara wajib memiliki KTP. Kartu ini wajib dimiliki warga negara dimanapun ia berada. Jadi, tujuan hukum tata negara yang disimpulkan beberapa definisi bahwa hukum tata negara mengkaji beberapa aspek krusial, yakni negara atau organ negara
hubungan negara antara organ atau lembaga negara, dan hubungan antar organisasi lembaga negara dengan warganya. Sementara itu, Usep Ranawijaya mengatakan bahwa hukum tata negara mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan seperti di bawah ini, yaitu struktur umum dari organisasi negara, badan-badan ketenagakerjaan, dan yang terakhir adalah pengaturan kehidupan politik rakyat. Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya hukum tata negara. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.